warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sholli wa sallimu ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu faqaddama bidambi. Al-Hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, hari yang ke-11, kita melaksanakan saum Ramadan di tahun 1442. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan 10 hari. Semoga 10 hari yang sudah kita laksanakan, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 20 hari ke depan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan. Karena apa? Tidak semua orang punya kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Hanyalah orang-orang yang beriman. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, yang membacakan di awal pembukaan, bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum atau umat sebelum kamu, yang tujuannya tiada lain adalah lil muttaqin, untuk terbentuklah menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penyempurna akhlak dari yang kegelapan menjadi terang. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keturunannya, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita, semoga nanti di yaumil akhir termasuk umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku kelas 10 dan 11 yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah, Bapak adalah salah seorang guru di SMK PNC Lembang. Akan menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kegiatan pembelajaran keagamaan di bulan suci Ramadan, yaitu indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, terlebih Allah Subhanahu wa taala saja menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbudi pekerti yang luar biasa, berbudi pekerti yang luhur, manusia pilihan, dan sebagai nabi akhir zaman. Anak-anakku sekalian, sebagai tadi yang dibacakan surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana, sungguh telah ada pada fi Rasulillah, di dalam diri Rasul, uswatun, suri teladan atau contoh, hasanah adalah contoh yang baik. Kita sebagai umatnya, anak-anakku sekalian, wajib hukumnya mensuri teladani Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak? Cengat nama why not? Kita sebagai umatnya,
kalau tidak mencintai dan bersolawat atasnya, mencontoh akhlak-akhlakul karimahnya, jelas kita akan jauh dari syafaat beliau. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, banyak sirah-sirah atau riwayat-riwayat bagaimana Nabi kita sebagai penyempurna akhlak. Salah satu contohnya, beliau berangkat dan pada saat pulang ternyata di rumahnya tidak ada makanan sama sekali. Memang Siti Aisyah tidak menyiapkan karena memang tidak ada. Bagaimana Siti Aisyah melihat baginda Rasulullah datang, beliau belum menyiapkan makanannya untuk yang dimakan untuk Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah? Wahai Aisyah, wahai Abu Hurairah yang wajahnya kemerah-merahan, pada saat ini aku berpuasa. Bagaimana tidak indahnya seorang istri yang tidak menyiapkan makanan oleh seorang istri kepada suaminya, tapi suaminya berkata seperti itu. Pasti istri-istri yang mendapatkan suami seperti itu betapa indahnya dalam keluarga. Tapi anak-anakku sekalian, yang kita saksikan, bagaimana kalau seorang suami datang ke rumah tidak ada makanan? Tentu banyak sekali yang tidak mencontoh seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada kisah lagi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dia hanya punya sepotong roti. Tetapi tak lama kemudian datang seorang pengemis, mengetuk pintunya, tapi beliau menyerahkan roti tersebut kepada pengemis. Bagaimana tidak indah itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sirah lagi bahwa istrinya membuatkan kopi. Kopinya lupa. Ternyata yang dicampur dengan kopi bukan gula supaya jadi manis. Apalagi saat ini kan termasuk kalian juga kelas 10-11 mungkin penggemar kopi, baik kopi ABC, kopi susu dan kopi robusta, juga kopi yang lainnya. Tentu itu adalah kegemaran. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, istri Rasulullah salah mencampur dengan kopi, ternyata garam yang dicampur. Pas diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencicipinya tidak lama kemudian. Kalau pemberian yang kita menerima harus segera, baik berupa makanan ataupun pakaian. Kalau pakaian yang ada yang memberi, kita dengan rasa berterima kasihnya pakai segera kalau berkunjung kepada orang yang memberinya. Yang menyediakan kopi, tak lama kemudian, apalagi di wilayah Lembang Cipodas, cepat sekali untuk dinginnya. Maka kalau ada yang menyuguhkan kopi, segera minum. Nah, apalagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diberikan kopi oleh istrinya, pas dirasakan karena salah mencampur, ternyata dengan garam. Tentunya kopi dengan garam pasti menjadi ada rasa asin. Tapi beliau tidak langsung marah. Kalau suami saat ini atau laki-laki kalian ini yang laki-laki calon suami nanti punya istri yang demikian, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hukumnya wajib untuk mencontoh agar kita termasuk umatnya. Nah, setelah meminumnya ternyata asin, beliau dengan Siti Aisyah diajak oleh Rasulullah, mari kita minum bersama. Gimana, enak? Oh enak, atau istriku yang membuatnya.
pasti. Waduh, memang asin. Beliau langsung Siti Aisyah mohon maaf kepada baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak apa-apa. Kali-kali kopi dengan asin, kan biasanya manis. Inilah istri yang terbaik bagi aku. Bagaimana tidak indah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tentu banyak sirah-sirah, peristiwa-peristiwa banyak sekali tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutamima makarimau akhlak. Sesungguhnya kami utus tiada lain, kau Muhammad kata, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kita pada saat ini, pada bulan suci Ramadan, tentunya mudah-mudahan kita di 20 hari ke depan ini, marilah kita isi dengan akhlak-akhlakul karimah yang mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa saum ini tidak hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga saja atau lapar dan dahaga saja, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saumnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi saum segala sesuatunya, baik pandangan kita, pendengaran kita, perilaku kita, agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 8 pintu surga, ada 1 pintu surga yang diperuntukkan orang yang berpuasa, yang namanya adalah Ar-Royan. Semoga kita yang melaksanakan saum pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan dikumpulkan di surganya Allah dan masuk melalui pintu Ar-Royan. Demikian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan senantiasa dapat menjadikan ilmu bagi kalian. Karena apa? Dalam taklim, yang membaca, yang mendengarkan, yang lebih baik adalah yang mengamalkannya. Semoga sekali lagi puasa tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita berdoa semoga kita pada bulan puasa ini selesai sampai menjelang Idul Fitri dan dipertemukan dengan puasa atau saum 1443 tahun depan, insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa salim, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalali wajhika wa adimi sultanika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Demikianlah, selamat berpuasa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.